Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara, serta teman-teman sekalian yang kami sayangi. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfiranti Amalia Nur Fauziah dengan NIM PMM 22000035. Di sini saya bersama kedua teman saya. Yang pertama ada Tasya Rahayuningsi dengan NIM B1B121022 dan yang kedua ada Hertik Rindi Heriani dengan NIM B1B121025. Ya, langsung aja ke materi. Yang pertama, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakan yang diterapkan, yaitu dalam kebijakan moneter, pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu yang menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Kebijakan ekonomi sangat beragam dan bermacam-macam pula kebijakannya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menganut salah satu kebijakan ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Apapun sistem ekonomi yang dianut pemerintah, maka itulah sistem ekonomi yang terbaik bagi perekonomian rakyat, meskipun nantinya dalam perjalanannya memiliki berbagai kelemahan. Yang selanjutnya yaitu asal mula dari kebijakan fiskal. Kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah belum lama muncul dari dunia ilmu pengetahuan. Maka timbullah gagasan dengan sengaja untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Sebelum tahun 1920-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai atas dasar asas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya, pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Akibatnya, dalam masa depresi di mana penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian. Kalau timbul deflasi atau inflasi kebijakan yang diambilnya adalah kebijakan moneter lewat bank sentral dan bukan kebijakan fiskal. Pada masa depresi di tahun 1930-an, teori kebijakan fiskal pertama kali muncul karena tidak mempunyai kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Kebijakan moneter berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta. Pada saat terjadi pengangguran, harga-harga turun depresi, maka oleh kebijakan moneter dengan cara menambah jumlah uang yang beredar lewat politik dengan menurunkan tingkat bunga atau dengan politik pasar terbuka, di mana pemerintah membeli surat berharga. Pada masa depresi yang paling amat parah adalah masalah pengangguran dan kebijakan fiskal berorientasi masalah pengangguran dan masalah inflasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang asal mula kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Umumnya, para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah tidak harus berbuat demikian, karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini akan lebih menyusahkan atau memberat jalannya perekonomian, karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan masyarakat sebagai objek pajak dan selanjutnya justru memperkecil penerimaan pemerintah lagi. Di samping itu juga disadari bahwa dalam masa depresi banyak dana masyarakat
swasta yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga. Dan yang selanjutnya ada macam-macam kebijakan fiskal. Dalam perkembangan kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar berikut. Yang pertama ada pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional yaitu merupakan pembiayaan yang merujuk pada pengeluaran pemerintah yang telah diatur guna mencapai tujuan untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional negara tersebut. Yang kedua, pengelolaan anggaran, yaitu kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otonomis, yaitu bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang terakhir, anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang yaitu ketika pengeluaran pemerintah sama dengan pendapatannya, sehingga tidak ada surplus atau defisit. Adapun demikian, pemerintah tidak perlu meminjam untuk menutupi pengeluarannya, jadi tidak ada peningkatan pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mencegah pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan dari utama kebijakan fiskal. Yang kedua, stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Adapun tujuan lain dari kebijakan fiskal, yang pertama dalam pembangunan demokrasi, yang kedua meningkatkan kesempatan kerja, yang ketiga meningkatkan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi yang akan saya bacakan ada 6. Yang pertama yaitu fungsi otoritas, maksudnya menjadi pedoman perekonomian. Yang kedua ada fungsi perencanaan, maksudnya menjadi dasar manajemen perencanaan anggaran. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, maksudnya sebagai alat untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan anggaran dan juga pelaksanaannya. Yang keempat ada fungsi alokasi, maksudnya sebagai alat guna mencapai efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi stabilisasi, maksudnya sebagai alat untuk memelihara keseimbangan perekonomian. Yang keenam ada fungsi distribusi, maksudnya agar kebijakan anggaran adil dan dilaksanakan dengan sifat kepatutan. Kita akan masuk ke poin manfaat dari kebijakan fiskal. Manfaat dari kebijakan fiskal itu sendiri dapat menimbulkan kondisi ekonomi yang lebih baik, pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan juga tepat sasaran, kemudian menstabilkan kondisi ekonomi negara dalam jangka pendek, serta membantu pemerintah untuk melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kaitan antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat perlu dilakukan dan juga ditambahkan dengan tindakan-tindakan langsung guna menanggulangi deflasi dan juga inflasi yang sudah sangat gawat seperti politik harga, permainan harga, penjatahan, dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan makroekonomi yang memiliki target yang harus dicapai, baik itu jangka pendek maupun target jangka panjang. Baiklah, kita masuk ke akhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil dari materi kebijakan fiskal yang sudah kami paparkan ini adalah kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan dan juga mengawasi keadaan ekonomi agar perekonomian negara dapat pulih dari keterpurukan. Dikeluarkannya kebijakan fiskal ini alasan utamanya karena kebijakan tersebut mampu memberikan beragam manfaat yang dibutuhkan negara dan juga masyarakat.
Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai kebijakan fiskal dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.